Assalamualaikum, apa kabar Soli dan Solihah? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, Bu Parti akan sedikit menyampaikan materi Bina Pribadi Islami atau yang biasa kalian sebut mentoring. Simak baik-baik ya. Sebagai seorang muslim, sebaiknya selalu melakukan kegiatan yang baik dan bermanfaat. Misalnya, mengingatkan orang lain untuk mengerjakan sholat 5 waktu, belajar, dan sebagainya. Sebelum melakukan amalan, hendaklah mengucapkan niat terlebih dahulu. Bagaimana niat itu? Niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ikhlas dalam beramal. Mari kita belajar bersama tentang ikhlas pada pertemuan kali ini. Apakah kalian pernah mendengar atau mengatakan kalimat "saya ikhlas"? Bagaimana menunjukkan rasa ikhlas? Ikhlas merupakan perilaku yang tidak dapat dinilai manusia. Tetapi perilaku ikhlas menjadi salah satu energi untuk istiqomah dalam kebaikan. Karena semua yang dilakukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian ikhlas di sini berarti lurus, bersih, bening, dan murni, tidak ada campuran. Maksud dari ikhlas yaitu keinginan untuk melakukan segala amal perbuatan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kalian rasakan ketika makan dengan makanan kesukaan? Ketika kita makan dengan makanan kesukaan, pastinya merasa senang dan akan menghabiskannya. Makanan kesukaan itu akan diproses dalam pencernaan dan akan menghasilkan berbagai zat. Salah satunya kotoran atau sampah. Sampah hasil pencernaan itu akan kita keluarkan agar tidak menimbulkan sakit. Apa yang kalian rasakan ketika sampah itu dikeluarkan dari tubuh? Apakah kalian merasa sayang makanan kesukaan telah dikeluarkan? Tentu tidak, bukan? Berdasarkan perumpamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan kegiatan dengan ikhlas, akan merasakan tentram di dalam hati dan tidak akan mengharapkan balasan. Setelah mengetahui makna dari ikhlas, kita akan mengetahui kedudukan dari ikhlas. Kedudukan ikhlas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikhlas menjadi penentu diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan. Yang kedua, ikhlas akan menentukan seperti apa balasan yang akan diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ikhlas akan menjadi penyemangat bagi seorang untuk terus beramal dan berbuat baik, walaupun tidak dilihat dan dihargai orang lain, karena yakin dan merasa cukup dilihat dan dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hal-hal yang dapat mengikis keikhlasan. Ada sebuah cerita sebagai berikut. Hani setiap hari membantu ibu di rumah. Dia anak yang rajin dan selalu membantu pekerjaan orang tuanya. Suatu hari, Hani meminta kepada ibunya untuk dibelikan sepeda baru. Tetapi ibunya belum bisa membelikannya karena sepeda yang lama masih dapat dipakai. Hari berikutnya, Hani terlihat murung dan tidak mau membantu ibunya lagi. Selang beberapa hari, ayahnya mendapatkan rizki sehingga Hani akan dibelikan sepeda baru. Hani yang terlihat murung tiba-tiba menjadi rajin membantu ibunya. Apa yang kalian pahami dari kisah tersebut? Melakukan perbuatan yang ikhlas tidaklah mudah karena selalu ada tantangan, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita perlu tahu hal-hal yang dapat mengikis keikhlasan. Beberapa hal yang dapat mengikis keikhlasan.
Yang pertama, ria atau pamer, yaitu melakukan sesuatu dengan tujuan ingin dilihat dan dipuji orang lain. Yang kedua, takabur atau sombong, yaitu merasa lebih baik dari orang lain. Yang ketiga, ujub, yaitu membanggakan diri sendiri karena memiliki kelebihan dari orang lain. Itulah beberapa hal yang dapat mengikis keikhlasan. Yuk kita sama-sama niatkan belajar untuk ikhlas. Semua perbuatan yang kita lakukan akan kembali pada niat awal kita. Ketika kita melakukan kegiatan bermanfaat hanya untuk dipuji, maka hanya akan mendapatkan pujian saja. Ketika berbuat ikhlas karena ridha Allah, maka tidak hanya pahala dan surga, tetapi keberkahan akan kita dapatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, itulah sedikit materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.